beberapa waktu yang lalu saya baru nginep di situ ya. Kita ketawa-tawa, kita bikin konten, kita ketawa-tawa tanpa sambatan, happy-happy. Dan sekarang kita harus bertemu di media seperti ini untuk eh, sambat lah istilahnya. Halo. Arab sambat nih kok wagu ya mas? Lah, nggak apa-apa mas. Semua berawal dari sambat. Oh, dulu Soekarno mungkin kalau nggak sambat nggak merdeka mungkin mas dulu mas. Bener Sambat bener. saya dulu kita. Sehat tak mas Arif? Alhamdulillah mas sehat mas. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi itu istri, putra, sehat semua, orang tua. Wah itu dia, baru dibilang. Sehat sepertinya itu. Sehat mas. Aduh. Ya, diinfokan dulu buat teman-teman yang nonton atau kita menyebutnya Sobat Sambat. Ini adalah The Sambat Show. Sekali lagi, media ini atau media ngobrol ini yang pertama untuk menghibur teman-teman atau memberikan edukasi buat teman-teman yang lagi di rumah aja, jangan kemana-mana. Yang berikutnya adalah ini kita media ini atau The Sambat Show ini yaitu sebuah ya media yang ingin mengajak berbagi bagi teman-teman yang industrinya terkena imbas dari COVID-19 ini dan cukup parah. Salah satu yang cukup parah juga, boleh saya bilang cukup parah Mas Arif ya? Ya. Soalnya aku nggak tega melihat video-videomu kacang segala macam gitu, nggak tega sekali. Salah satu yang efek parah ya, terkena efek parah ya mungkin gua pindul. Iya. Yang terdapat di Gunung Kidul, di daerah Karangmojo, dan menurut data daerah Karangmojo itu daerah dengan jumlah ODP atau orang dalam pengawasan terbanyak di Provinsi Yogyakarta. 162 kalau tidak salah datanya. Bahkan Sleman itu mana? Aku lupa daerah Sleman itu di mana. Itu Condong Catur, Condong Catur apa ya? Apa itu 158 yang nomor 2. Yang paling besar adalah Karangmojo. Oke Mas, silakan Mas kalau mau sambat awalnya kayak gimana atau mulanya tiba-tiba kaget kok jadi kayak gini. Monggo Mas. Gua Iya. Pindul. Kalau Pindul tutup 2 minggu yang lalu mas sebenarnya mas. 2 minggu. Iya, ditutup dari BUMDes setempat. Jadi Gua Pindul itu sudah dikelola sama Badan Usaha Milik Desa mas. Jadi yang menentukan atau tutup itu mereka. Kalau kita yang di bawah itu tinggal melaksanakan. Nah akibatnya kemarin dengan adanya penutupan itu apa ya? Kunjungan itu berkurang selama 2 minggu. Akhirnya ditutup. Gimana? Kunjungan itu menurun terus loh mas. Banyak tamu-tamu yang Parah ya? cancel. Parah. Kemarin aja kita ngembaliin DP tamu itu hampir 15-20 juta mas. Untuk bulan ini. Bulan Maret. Belum yang Itu April. DP doang ya? Iya, sudah masuk semua. Padahal harusnya bulan Maret sama April itu kita panen mas. Soalnya kan mau puasa tuh. Betul. Iya. Ini nggak jadi panen ini mas. Sedih saya. Malah jualan kacang ya Mas? Iya. Pokoknya sing batu kembali ke batu, yang dari tanah kembali ke tanah. Yang dari batu kembali ke batu. Mas, sebelumnya mengalami krisis yang kayak gini nggak? Apa ini paling parah? Paling parah. Kalau dulu 2014 itu penutupan 2 minggu karena ada korban itu mas. Ada korban yang tenggelam itu kan sempat ditutup 2 minggu. Tak kira yang itu banjir itu ya? bukan, yang orang tenggelam. Orang tenggelam. Itu tak kira bencana paling parah itu, ternyata sekarang malah lebih parah lagi. Ini sudah 1 bulan nih, hampir mau 2 bulan malah.
hampir 2 bulan Iya. menurun drastisnya ya. Wah, parah pokoknya. Terus kalau di sektor pariwisata kan lama Mas nanti bangkitnya. Untuk Butuh bangkitnya butuh waktu yang lama ya, nafasnya ya. paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa normal lagi. Oh gitu. Oke, berarti dari media ini kita juga harapkan dari teman-teman yang apalah kita ngomong akun info segala macam, mungkin nanti kita bisa kerjasama ya untuk melewati ini Ya. semua gitu ya, Mas Arif ya. Karena ya satu hal yang menarik dari Jogja itu ketika mendapatkan bencana, jujur ini bukan bencana yang pertama, walaupun ini mungkin bencana yang paling levelnya agak tinggi gitu. Kita dulu pernah mungkin mengalami gempa Bantul, habis itu Merapi, terus Kelut juga, kita mengalami Kelut di Jogja, termasuk banjir juga yang menyerang daerah Gunung Kidul, gitu. Dan ciri khas Jogja ketika seperti itu adalah solidaritas, betul kayak gitu. Nah, dari teman-teman Gua Pindul itu apakah ada seperti itu atau bergerak masing-masing, Mas? Kalau sementara di bawah naungan desa, Mas. Jadi kita bergeraknya di desa. Nanti desa bukan ke Poddarwis. Kebetulan tempatku yang di Wabejo itu kan salah satu Poddarwis yang di bawah naungan desa. Jadi kalau ada apa-apa, kita dapat instruksi dulu dari desa. Kita nggak bisa bergerak sendiri, Mas, kalau sekarang. Kalau dulu 3 tahun yang lalu kita bisa bergerak sendiri. Soalnya kan pengelolaan Gua Pindul sendiri kan masih dikelola warga. Kalau sekarang kan sudah pemerintah. Berarti batas waktunya juga belum ditentukan sama pemerintah kapan-kapannya ya? Kalau kemarin surat edaran kemarin tanggal 14 April mulai dibuka. Tapi belum dievaluasi lagi, Mas. Oke, kalau memang itu, nah semoga tanggal 14 April memang sudah bisa beroperasi ya, Mas ya, 10 hari menjelang bulan puasa gitu ya, karena jujur Mas, sama aja ya? dibuka kalau nggak ada tamu gimana? Ini dia, sahabatnya di sini ini. Ya, sama aja bohongnya loh, Mas. Silakan datang, tapi yang datang diliatin gitu, dicurigain segala macam, atau nggak ada tamu yang datang malahan gitu ke Jogja. Kayak gitu. Berarti ya kita harapkan lah, semoga memang membaik walaupun nggak tahu kapan gitu kan. Nah, efeknya nih Mas, aku mau ngomong ini efek dari pandemi ini baik secara industri atau secara Gua Pindul dan juga dengan pribadi Mas, efeknya apa yang paling kelihatan? Yang paling kelihatan ya jelas di tempat jenengan aja gimana, paling cuma di rumah. Pemasukan nggak ada yang kalau di ada 10 kelompok wisata, Mas. Satu kelompok wisata itu ada 100 orang. Tempat saya ada 120. Iya. Paling nggak ada sekitar 1.000 lebih yang nganggur di rumah, Mas, kalau sekarang. Terus kalau yang di rumah ya. Iya, nganggur di rumah. Kalau yang punya sawah ya kembali ke sawah, kalau yang punya perikanan ya kembali nangkar ikan. Sementara banyak teman-teman yang tidak punya penghasilan lain, Mas, kecuali di bidang wisata. Itu bagaimana, Mas? Kalau yang itu? Ya cuma di rumah. Cuma di rumah aja, nggak kemana-mana. Banyak, Mas? Banyak, Mas. Hampir 700 lebih, Mas. Nah, itu kan tapi kan tetap harus apa ya, maksudnya makan segala macamnya itu bagaimana, Mas? Nah, untungnya hidup di desa itu gini, Mas. Jadi kita nggak perlu beli kalau mau masak sayur itu nggak usah beli. Kan di pinggir rumah kan banyak. Panen juga masih ada. Padi itu kan masih ada. Kalau untuk bertahan 1 tahun orang Gunung Kidul kuat, Mas. Siap. Macam-macam. Untuk ya berarti kembali ke tadi ya Mas ya, solidaritas ya, karena emang Gunung Kidul itu ya benar sih, mereka sangat menghargai apa yang namanya kebersamaan gitu.
Beberapa kali saya ke Gunung Kidul juga, walaupun orangnya tidak kenal, saya ingin membuat sesuatu di sana juga, itu silakan masuk ke rumahnya, dikasih makan enak sama mereka gitu, tanpa pamrih sih, tanpa berharap apa-apa gitu, karena mereka kelihatannya emang senang gitu loh dengan kebersamaan kayak gitu. Asalkan kita masuk secara baik-baik ya, itu aku rasa sih no problem sih gitu kayaknya. Gunung Kidul itu aku kebersamaannya nomor 1 lah. Iya. Apa uang bukan segalanya buat mereka, tapi kebersamaan adalah segalanya. Iya. Betul. Itu setuju kayak gitu. Nah, untuk tadi gimana? Kami nginep di Gunung Kidul. Sudah beberapa kali, Mas. Iya. Sudah beberapa kali nginep di sana. Ya bukan disambut ya, tapi penerimaan orang Gunung Kidul itu aku akuin sih satu level di atas yang lainnya lah. Benar itu kayak gitu. Nah, untuk tadi kembali lagi ke Gua Pindul ya. Tadi kan diatur sama desa pemerintah. Ada program nggak sih Mas yang dijalankan sama pemerintah? Apakah hanya menutup aja atau ada program lainnya? Kalau sementara ini baru menutup aja, Mas. Soalnya kan Gua Pindul ditutupnya paling belakang, Mas. Setelah GLJ ditutup kan baru Gua Pindul ditutup itu. Gitu. Jadi paling pemerintah desa dulu baru memikirkan gimana caranya, terus mungkin pakai dana taktis atau apa, kan belum tahu saya, Mas. Katanya besok puasa, sebelum puasa mau diajak berembuk bersama, tapi baru wacana aja. Mau diajak berembuk masalah ini, penutupan ini kalau sampai bulan puasa belum dibuka. Terus nanti mau ngapain ya gitu ya, untuk pemutar perekonomian ya. Ya. Nah, dari jenengan sendiri Mas, ada ide apa kira-kira Mas? Kalau apa saya sambat? Mas, kalau saya ternak ikan. ternak ikan ya di sana ya. Kalau boleh saran Mas, kita harusnya bangkit bersama Mas. Jadi kalau di sini kemarin ada banyak penjual sate keliling itu loh Mas di daerahku. Itu kan kemarin sempat beli, istri sempat beli. Ternyata rasanya nggak seperti biasa. Ya namanya juga pembeli kan marah pasti tuh Mas, kalau barangnya yang dibeli nggak enak itu kan pasti marah. Ya. Nah, terus selang berapa hari itu kan lewat lagi penjual satenya. Itu tak borong semua Mas satenya. Biar apa ya, perekonomian mereka biar naik lagi Mas, yang jelas. Jadi bangkit dari kalau menurut saya sih Mas. Jadi kalau untuk di kota-kota ataupun teman-teman yang di desa, kalau bisa ya kalau beli di tempat tetangga gitu loh, lebih baik kayaknya daripada beli di tempat-tempat besar itu. Ada usul yang bagus sih dari teman kita itu yang namanya Media Setiaji atau Memet, yang dia bilang setelah lockdown harusnya kita semua look down atau lihat ke bawah. Kayak gitu. Jadi akan sia-sia kita lockdown daerah kita aman, tapi justru tetangga-tetangga kita malah ada orang-orang yang malah dia nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, betul. Karena mungkin dia ada tumpuan di keluarga segala macam kayak gitu. Nah, harapan jenengan Mas yang paling realistis aja deh, nggak usah optimis lah. Ini semuanya kayaknya semua media-media sharing udah harapan optimisnya apa nih, berakhir enggak deh. Yang paling realistis aja harapannya itu apa Mas? Ya semoga kembali membaik Mas kondisinya. Berapa lama kira-kira? Realistis? 1 bulan. Habis dari sekarang? Lebaran, iya. Habis Lebaran harus sudah selesai ini badai coronanya ini. Kasihan teman-teman saya Mas. Jadi pengangguran ya sekarang. Iya, betul. Terus ini Mas, yang menarik kan di daerah situ kan terbesar ODP-nya ya, terbesar seprovinsi gitu. Pendapat dari jenengan sendiri apakah ya mau gimana lagi, atau seharusnya mereka nggak pulang ke situ?
Itu kan kebanyakan kemarin pemudik Mas sebenarnya Mas yang masuk ke Gunung Iya, Kidul. berarti orang yang Iya. tinggal, orang yang dari luar kota akhirnya balik ke Gunung Kidul kan? Tapi Nah, mereka menurut isolasi dengan, Mas di rumah. oh memang nurut patuh ya berarti ya? Patuh. Berarti Jadi gini, nggak jalan. aku melihat itu dari sekitar 5 sampai 6 hari yang lalu. Apa 5 hari yang lalu. Berarti kira-kira sekitar ya 9 hari lagi lah itu baru akhirnya bisa tahu selesai. Semoga ya dalam waktu 8 sampai 9 hari ini yang ODP itu negatif semuanya Amin. gitu. Banyak kecil. Aku tiap hari cuma ngeliatin itu doang Mas, ngeliatin datanya udah sempat senang, sempat wah akhirnya ini menurun. Loh, tapi kok naik lagi gara-gara rapid test ini mungkin segala macam, baca di berita juga pemudik 100.000 orang kayak gitu. Ya. Dan ini mau mudik juga kayak gitu. Terus banyak lah, apalagi orang-orang kaum ngeyel gitu kan juga. Di tempat Jenengan ada kaum ngeyel apa gimana? Kalau ngeyel nggak ada Mas. Tapi kalau lebih dari ngeyel banyak Mas di sini Mas. Terutama mancing Mas. Orang mancing masih banyak Mas di sini. Malah kan wisata malah digunakan untuk pemancingan bersama itu Mas. Oh. Ya yang penting berarti yang ini Mas, cuci tangan aja Mas, ditolong digalakkan cuci tangan yang bersih selama 20 detik itu harus digalakkan sih kalau memang kayak gitu, karena ya mau gimana lagi kayak gitu kan. Bagi Mas ono seko Mas Sigit, halo Mas Arif, kangen ambyur nang air terjun pengantin ki. Aku ya kangen ya, ke Gua Pindul ya, kangen. Ya makanya berapa hari ya, sebulan yang lalu kali ya aku sempat ya sebulan yang lalu ya, aku semalam di daerah Gua Pindul itu kita ada ambil video konten itu. Di situ kita masih santai-santai saja. Dan sekarang juga kalau mau sambat saya juga sambat-sambat. Warung saya juga ditutup pas dari tanggal 19. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Min, aku ada pertanyaan Ki, untuk masa depan setelah kita bisa melewati badai corona ini selesai, apakah besok untuk sektor wisata akan lebih bergeliat atau biasa saja? Menurutmu ya, Mas? Wah, soyo ampuh, Mas. Yakin aku. Iya. Tambah gas, iya. Soalnya gini, betul, Mas. karena orang semua menahan sekarang. Iya, stres loh, Mas. Harusnya stres. Iya. Terus besok perekonomian stabil, baru mereka ke tempat wisata. Jadi untuk saat ini panennya ditunda dulu. Iya, iya. Kita bahkan bisa panen 2 kali lipat ya ketika pandemi selesai ya. Aku yakin sih itu, karena orang semua bosan dengan kayak gini-gini aja. Bukan mungkin kalau kita ngomong bosan di rumah, enggak, karena banyak juga yang mungkin masih berkegiatan di luar rumah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain itu. Banyak yang tutup, orang nggak tahu mau kemana, mau ke Malioboro sepi gitu. Iya. Aku kapan ya, sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu lah, aku pernah ketawa Mas, ketika ada orang nanya, Mas, Malioboro kapan sepinya? Aku jawab sambil ketawa gitu. Wah saya nggak tahu kapan sepinya, mungkin sepinya jam 4 sepi kali, jam 4 sepi, tapi jam 6 udah rame lagi, tak bilang kayak gitu. Karena aku benar-benar tidak menemukan kapan Malioboro sepi gitu saat itu gitu. Tapi sekarang sedih ngeliat Malioboro. Mungkin dia malaikat kayaknya waktu itu ya. Iya. Mungkin orang itu malaikat kayaknya. Atas lewat, Mas. Mungkin orang itu malaikat kayaknya. Aku ngomong gitu, wah saya nggak tahu kapan sepinya, rame terus. Mungkin jam 4 pagi kali pas subuh. Tapi jam 6 ya rame lagi, orang-orang sepedaan. Dan orang-orang bawa gerobak-gerobak ke pasar segala macam, atau bakul-bakulnya mau jualan kayak gitu. Jadi untuk Mas Sigit ini, kita sangat yakin. Jenengan kan tahu sendiri, Mas. Apa? Ini ya? Jenengan kan tahu sendiri kondisi gua bis. Minimal ya gimana? Sekali itu 14 bis, 15 bis. Kalau dipindahin dulu, Mas.
kan belum tahu kalau sekarang mau sepi, makanya mereka sebelum ada corona ini kan tiap hari pasti bis pariwisata pasti masuk. Nah ini Iya, ya, iya, iya. setelah ada badai corona seperti ini kondisinya. Ya, doa-doa penguji kabulkan Mas Malan. Nah, ini beliau nanya lagi nih. Apakah besok masih ada orang untuk kumpul-kumpul tempat wisata, ataukah mungkin akan ada sistem peraturan baru, semisal pembatasan atau SOP? Nah, mungkin dari jenengan sendiri, Mas, dari pelaku pariwisata deh. Apakah akan ada SOP yang baru? Tadi aku udah ngobrol sama Mas Awang juga, bakal ada SOP yang baru, yang gitu, untuk kesehatan segala macam. Untuk gua pindul. Kalau di tempat kami paling masih sama, Mas, cuman ditambah fasilitas lagi. Seperti yang cuci tangan itu kan pasti ditambah. Kalau sementara ini kan belum ada, jenengan kan tahu sendiri di kantorku kan nggak ada cuci tangan. Ya, ini dia Mas Arif. Gitu, setuju nggak Mas kalau aku masih kita akan bisa kumpul-kumpul lagi? Karena kita makhluk sosial. Jadi kita akan bersosialisasi lagi ya. Gitu. Wah, koneksinya jam di situ kayaknya jam 9 sudah ini nih, udah ambiar nih, Mas. Bagi problem. Yo, gimana? Aku mau nanya, Mas, hal apa yang jenengan mau lakuin ketika pandemi ini sudah selesai? Apakah nyemplung neng Gua Pindul? Apakah berenang di Kali Oyo? Aku mau kungko, Mas. 2 hari 2 malam, Mas. Di mana, Mas? Di Pindul. Jenengan mau ikut, po? 2 hari 2 malam. Iya. Oke. Kalau yang Gua Pindul lakukan apa kira-kira kalau ini udah selesai? Kalau kemarin sih berembuk sama kelompok-kelompok itu katanya mau apa istilahnya larungan itu loh, Mas. Kayak upacara adat Larungan. gitu loh. Ya. Jadi kayak istilah tolak bala gitu loh. Ya. Kalau di sini kan juga masih ya, sangat mengerti kondisi di sana. Oke, Mas, pesan buat industri pariwisata lainnya, Mas. Ya, semoga pada ikhlas, pada kuat, rame, pernah, sepi pernah. Terus pokoknya disyukuri, yang penting masih diberi nikmat sehat. Terus ya, sehat ya lagi-lagi ya. Ya, yang penting sehat dulu Mas sekarang. Kalau masalah rezeki bisa dicari lagi. Ya, diganti kok sama Gusti Allah yang lebih pasti. Iya. Kalau kita melakukan semua, pasti kayak gitu. Sambat itu boleh, tapi dari sambat kita mesti jadi kuat. Wajib. Seperti itu. Oke, gitu dulu Mas Arif ya. Salam buat teman-teman semua di sana. Siapa Pak Bandi terutama. Pak Bandi sehat Mas, Pak Bandi? Pak Bandi ada. Salam buat Pak Bandi. Maaf videonya belum tayang karena pas mau ditayangin tiba-tiba ada seperti ini. Jadi videonya nanti dulu tayangnya. Tunggu ini reda dulu kayak gitu. Mungkin gitu aja. Salam. Gimana? Nitip pesan. Boleh. Kalau untuk masyarakat Jogja, teman-teman, kalau bisa setelah ibadah itu berdoa untuk leluhur yang jelas. Kalau tidak ada leluhur kita, tanah Jawa mungkin banyak musibah. Itu pesannya. Setuju. Iya. Setuju. Mungkin sekali lagi kita berdoa, berharap, bersyukur, semua harus disyukuri gitu ya, diterima dengan ikhlas ya. Betul. Oke. Matur nuwun sekali lagi Mas Arif. Kita nanti udah mau kita undang di edisi pertama ini. Sekali lagi ini ada The Sambat Show, yaitu media untuk sambatnya para pelaku industri yang terkena imbas COVID-19. Tapi setelah sambat kita harapkan bisa jadi lebih kuat dan bisa bisa menularkan yang lainnya. Seperti itu aja. Terima kasih Mas Arif. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semua keluarga segala macam ya. Assalamualaikum.